Halo semua, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi dengan saya Natalia Storus, kelas MJ202 dari Program Studi Manajemen Universitas Siber Asia. Di video kali ini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Estetika Humanisme yang berjudul Konflik Manajemen. Sebelum masuk dalam pembahasan, kita harus membedakan dulu ya apa itu konflik dan apa itu konflik manajemen. Konflik itu adalah situasi yang terjadi ketika ada perbedaan pendapat atau perbedaan cara pandang di antara beberapa orang, kelompok, atau organisasi. Konflik juga dapat diartikan sebagai sikap saling mempertahankan diri sekurang-kurangnya di antara dua kelompok yang memiliki tujuan dan pandangan yang berbeda dalam upaya mencapai satu tujuan. Sedangkan konflik manajemen itu adalah sebuah proses mengelola konflik dengan menyusun sejumlah strategi yang dilakukan oleh pihak-pihak berkonflik sehingga mendapatkan resolusi yang diinginkan atau tujuan yang diinginkan. Nah, untuk ciri-ciri konflik sendiri itu banyak sekali. Yang pertama, ciri-ciri konflik adanya dua pihak atau lebih secara perseorangan atau kelompok. Yang kedua, timbulnya perbedaan atau pertentangan antara dua pihak atau lebih. Yang ketiga, munculnya interaksi yang seringkali ditandai oleh gejala-gejala perilaku yang direncanakan untuk saling meniadakan, mengurangi, serta menekan terhadap pihak lain. Kemudian, munculnya tindakan yang saling berhadapan-hadapan sebagai akibat pertentangan yang berlarut-larut. Ciri-ciri konflik yang terakhir itu yaitu munculnya ketidakseimbangan akibat dari usaha masing-masing pihak yang terkait dengan kedudukan, status sosial, pangkat, golongan, kewibawaan, kekuasaan, dan lain sebagainya. Untuk sumber konflik sendiri itu terbagi juga menjadi tiga. Sumber yang pertama itu berasal dari orang yang didorong untuk melakukan pendekatan positif terhadap dua persoalan atau lebih, tetapi tujuannya yang dicapai untuk saling terpisah antara satu sama lain. Kemudian sumber konflik yang kedua itu orang didorong untuk melakukan pendekatan terhadap persoalan-persoalan yang mengacu pada satu tujuan saja. Sedangkan sumber konflik yang ketiga, orang didorong untuk menghindari dua atau lebih hal yang negatif tetapi tujuan-tujuan yang dicapai saling terpisah satu sama lain. Kemudian di sini ada penyebab terjadinya konflik. Penyebab terjadinya konflik ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu ada faktor manusia, faktor organisasi, serta faktor situasi. Untuk penjelasannya, di sini ada faktor manusia. Dari mana sih penyebab konflik yang berasal dari faktor manusia itu? Penyebabnya itu yang pertama nilai sikap dan kepercayaan. Yang kedua itu kebutuhan dan kepribadian. Yang ketiga perbedaan persepsi. Sedangkan penyebab konflik yang berasal dari faktor organisasi itu, yang pertama persaingan dalam menggunakan sumber daya. Kedua, perbedaan tujuan antar unit-unit organisasi atau individu. Yang ketiga, perbedaan nilai dan persepsi. Yang keempat, hambatan dalam berkomunikasi. Sedangkan penyebab terjadinya konflik dalam faktor situasi itu terjadi ketika kesempatan dan kebutuhan dalam berinteraksi, kemudian kebutuhan untuk berkonsensus, kemudian perbedaan status, serta rintangan dalam berkomunikasi. Di sini ada dampak konflik. Dampak konflik ini terbagi juga menjadi dua, yaitu dampak positif dan ada dampak negatif. Untuk dampak negatifnya ini yaitu dapat menghambat komunikasi, kemudian mengganggu kohesi atau keeratan dalam hubungan, yang ketiga mengganggu kerjasama atau teamwork, yang keempat mengganggu proses produksi bahkan dapat menurunkan produksi, kemudian menumbuhkan ketidakpuasan terhadap pekerjaan, serta menumbuhkan atau tekanan stres, mengganggu konsentrasi, menimbulkan kecemasan, panik, serta lain sebagainya. Kemudian dampak konflik dalam akibat dari positifnya itu yang pertama membuat organisasi tetap hidup, menumbuhkan motivasi dan meningkatkan produktivitas, menumbuhkan kreativitas serta inovasi, dan yang terakhir munculnya keputusan-keputusan yang bersifat inovatif. Untuk langkah dasar mengatasi konflik ini terbagi menjadi 5. Yang pertama langkah pengenalan, yang kedua langkah diagnosis, yang ketiga langkah menyepakati suatu solusi, yang keempat langkah pelaksanaan, yang kelima langkah evaluasi. Ke dalam strategi mengatasi konflik dalam diri sendiri atau individu. Di sini juga ada strategi mengatasi konflik dalam organisasi. Kita bahas satu-satu dulu. Yang pertama strategi mengatasi konflik dalam diri kita sendiri atau individu.
Yang pertama itu kita dapat melakukan atau menciptakan kontak serta membina hubungan antara orang lain dan kita sendiri. Yang kedua itu menumbuhkan rasa percaya dan penerimaan. Yang ketiga itu menumbuhkan kemampuan atau kekuatan diri sendiri. Selanjutnya kita akan dapat menentukan tujuan serta kita mencari beberapa alternatif. Kemudian kita memilih alternatif itu dan terakhir kita merencanakan pelaksanaan jalan keluarnya. Sedangkan strategi mengatasi konflik dari organisasi itu, yang pertama organisasi dapat melakukan sebuah pendekatan birokratis, kemudian melakukan pendekatan intervensi otoritatif dalam konflik lateral. Kemudian yang ketiga, pendekatan sistem, dan mengatasi konflik yang keempat ada reorganisasi struktural. Untuk kesimpulan dan nilai-nilai yang dapat kita petik dari materi yang telah saya bacakan tadi, yaitu konflik merupakan hal yang tidak bisa kita hindari, bukan hanya kepada orang lain saja yang bisa terjadi, tapi juga kepada diri kita. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, sebuah konflik atau masalah ini sering memang terjadi dalam hidup kita. Maka hal inilah yang mungkin membuktikan bahwa sebenarnya kita ini hidup di dunia fana. Kemudian, konflik ini tadi memiliki dua tipe. Yang pertama, tipe negatif atau tipe yang dapat menghancurkan. Contohnya itu di dalam sebuah kelompok, organisasi, atau di dalam sebuah kumpulan. Kemudian, tipe yang kedua ini tipe positif yang dapat membangun. Contoh dari sini, kita dapat belajar, dapat menghargai, serta dapat memahami orang lain, apa yang ia sukai dan apa yang tidak ia sukai. Maka dari itu, kita bisa membangun hubungan yang lebih baik terhadap sesama kita. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian, terlebih kurang. Selamat pagi dan sampai jumpa di video selanjutnya.